Mbak Emma, apa kabar? Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi jadi wabarakatuh, Mbak sehat ya Windy. Mbak ya? Selamat sore. Sehat, Mbak Windy. Lagi apa nih sore Alhamdulillah. hari ini Mbak? Biasa jaga bayi Jaga dan bayi. mengerjakan tugas. Oh, sweet sekali. Ibu ini memang hebat sekali ya Mbak Emma ya. Selain aktif dengan semacam berbagai macam kegiatan juga aktif juga masih sempat untuk dengan rumah tangga, urusan rumah tangga juga semua terkontrol ya Mbak ya. Ya, itulah yang namanya dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan sebagai seorang perempuan ya Mbak ya. Nah, hari ini nih Ya, kita mau sedikit sounding nih untuk acara kita nanti hari Senin tanggal 8 Juni jam setengah 3. Jadi kita mau ngobrol bareng ya Mbak Emma bersama dengan beberapa narasumber kita. Nah, temanya ini cukup menarik mengenai anak muda bergerak melawan kekerasan seksual di kampus, sebuah cerita dari Kalimantan. Nah, sebelum kita lebih lanjut nanti membahas di tanggal 8 nanti, mungkin Mbak Emma bisa sedikit cerita dulu, kenapa sih kemudian bisa mencetuskan isu ini untuk diangkat sebagai tema ngobrol bareng kita nanti, Mbak? ya, makasih Mbak Windy. Jadi memang ini berangkat dari keprihatinan barangkali ya, bahwa memang kasus kekerasan seksual di kampus itu sekalipun sudah ada media yang meliput atau mencoba mendata terjadinya kasus kekerasan seksual di kampus, namun tetap saja ada banyak yang kami yakini masih tersembunyi di balik ketidakberanian korbannya untuk melapor, kemudian juga di balik tidak adanya dukungan dari pihak birokrat kampus juga untuk bisa menerima kenyataan bahwa memang ada banyak predator seksual itu ya di lingkungan kampus itu sendiri. Dan yang kami amati, memang ini berangkat dari pengamatan juga ya, karena kami tahu ada media yang melakukan investigasi khusus untuk kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, tapi setelah kami coba amati, lebih banyak berasal dari Pulau Jawa, gitu. Umumnya Semarang dan Yogyakarta yang banyak Iya. melapor. Yang di blow up-nya lebih banyak yang di Pulau Jawa ya Mbak ya? Ya, Sementara betul. mungkin daerah lain masih belum terblow up oleh media. Nah, Jadi itu. terus gimana Mbak? Ya, jadi itu juga yang menjadi keprihatinan kami juga. Itu kan tidak menandakan bahwa belum tentu di daerah lain tidak terjadi, tapi masalahnya kan seberapa menjangkau pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang sudah melakukan pendataan terhadap kasus-kasus yang ada di wilayah lain. Dan kebetulan kami punya rekan yang sedang bekerja di Kalimantan Tengah. Sebenarnya dia tertahan ya di Kalimantan Tengah, nggak bisa pulang, Mbak. Oh gitu, Mbak Dita ini ya, Mbak Dita Wisnu Mbak ini? ini jadi Oh, dia ini aslinya dia orang Jakarta ya Mbak ya sebenarnya ya? Jakarta, Oh, tinggalnya di rumahnya di ini daerah sini. Jadi dia itu advokat yang sedang melakukan penanganan kasus, kasusnya terkait sumber daya alam sebenarnya ya, di daerah Kalimantan Tengah. Tapi kemudian PSBB diberlakukan dan berlakulah larangan terbang juga ya. Jadi intinya akhirnya tertahan hampir setengah terdampar lah ya di sana. terdampar, Udah terdampar di berapa sana. bulan Mbak di sana Mbak Dita ini? Sekitar 6 bulan katanya. Oh, Udah alah, karena ya memang oke dari oke. awal kan memang merencanakan untuk perjalanan yang harusnya kan mungkin pulangnya Maret misalnya, tapi ternyata mulai Maret sampai ke sini tidak bisa bergerak lagi gitu. Nah, rekan saya ini nanti juga kita akan berkenalan lebih lanjut nanti di hari Senin. Dita ini dia memang selain menangani kasus untuk yang sumber daya alam, juga menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang ada di Kalimantan Tengah. Kebetulan karena memang dia juga di sana. Lalu dia juga melakukan penyadaran ya, upaya penyadaran atau membangun pengetahuan ke kalangan mahasiswa mengenai apa itu kekerasan seksual, seperti apa bentuknya dan seperti apa kemudian juga pelaku memanipulasi korbannya seperti itu sehingga mahasiswa ini bisa mengenali apakah mereka mengalami kekerasan seksual atau tidak seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya kami pikir ini cerita yang memang tidak pernah terangkat ya di media. Iya, betul sekali. Jadi ini yang perlu barangkali kita suarakan sehingga ini menjadi gema di tingkat nasional dan juga menjadi perhatian bagi para pihak yang memang
berkepentingan atau punya kewenangan ya untuk bisa menangani kasus kekerasan seksual ini. Tadi selain Mbak Dita ada Mbak Reni ya, Mbak Emma ya, bisa ceritakan sedikit soal Mbak Reni nih, salah satu narasumber kita juga yang akan bicara nanti pada hari Senin mendatang. Ya, Kak Reni ini adalah direktur dari Puan Mahakam. Ini sebuah organisasi untuk pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan perempuan dari korban kekerasan, berbasis di Kota Samarinda di Kalimantan Timur. Nah, kakak yang ini masih sangat muda, kelahiran 85, jadi umurnya berapa ya? Oh, masih unyu-unyu ya Mbak ya? Iya, ini aduh, ini ada gangguan teknis nih. Aduh. Jadi kakak ini selain dia mengorganisir rekan-rekan muda di sana untuk terkait pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan dari kekerasan, juga melakukan advokasi untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di kampus yang di lingkungan kampus. Emang asli orang Kalimantan sana ya Mbak? Kalau Mbak Reni ini ya? Iya, dia kelahiran Samarinda. Oh, orang Samarinda asli. Oke deh, Mbak Emma, sini sudah cukup jelas mengenai temanya seperti apa, kemudian narasumbernya juga sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Emma. Saya pastikan nanti acara ini akan sangat menarik karena juga ada banyak audiens yang nanti akan bergabung dengan kita dari berbagai kalangan dan kita akan membahas secara tuntas sampai sekaligus solusinya nanti Mbak mudah-mudahan bisa clear hari itu juga, bisa kita sampaikan ke pihak yang berwenang untuk menangani masalah ini supaya tidak terjadi lagi. Demikian Mbak Emma, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Kita ketemu lagi di Senin nanti ya Mbak ya, jam 2:30. Jangan lupa teman-teman semua. Assalamualaikum. Iya, sama-sama.